Bayangkan sedang duduk santai di sebuah kafe di Tel Aviv. Di meja sebelah, seorang mahasiswa memesan kopi dengan santai. Tapi di bahunya tersampir sebuah senapan laras panjang standar militer. Pemandangan seperti ini, yang di banyak negara akan dianggap aneh, kini semakin lumrah ditemui di Israel. Fenomena ini makin menonjol sejak konflik Israel-Hamas pecah pada Oktober 2023. Saat itu, pemerintah melonggarkan aturan kepemilikan senjata, mendorong warganya yang memenuhi syarat untuk bersenjata demi pertahanan diri. Hasilnya, permintaan izin melonjak drastis. Ratusan ribu aplikasi masuk, dan toko senjata dipenuhi pembeli dari berbagai kalangan. Kini, bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga pekerja kantoran, mahasiswa, hingga sebagian perempuan bisa terlihat membawa senjata api di ruang publik. Senjata itu bukan pistol kecil yang bisa disembunyikan, melainkan senapan laras panjang dengan peluru tajam, yang dibawa begitu saja di pusat perbelanjaan, kafe, atau bahkan pantai. Bagi sebagian pihak, ini dianggap langkah wajar. Israel hidup dalam bayang-bayang ancaman serangan, dan warga bersenjata dipandang bisa menjadi lapisan pertahanan tambahan. Namun bagi yang lain, situasi ini menimbulkan kekhawatiran. Apakah ruang publik ini sedang berubah menjadi ruang yang militeristik? Tel Aviv, yang dulunya terkenal dengan gaya hidup kosmopolitan dan kebebasan, sekarang memperlihatkan wajah baru. Festival musik, bar, dan pantai yang dulu identik dengan hiburan, kini berdampingan dengan bayangan senjata laras panjang yang ada di mana-mana. Kontras ini membuat Israel semakin unik di mata dunia. Uniknya lagi, bagi banyak warga Israel, membawa senjata bukan hal asing. Tradisi wajib militer membuat orang terbiasa dengan senapan sejak muda. Ada kebanggaan tersendiri, bahkan sebuah identitas, bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat negara. Fenomena ini juga melahirkan kontradiksi. Seseorang bisa terlihat sedang belanja kebutuhan rumah tangga, namun dengan senapan otomatis tergantung di bahunya. Bagi orang luar, itu mungkin terasa menegangkan. Tapi bagi sebagian warga Israel, itu kini menjadi bagian dari rutinitas. Tren ini juga memunculkan gaya hidup baru. Kursus menembak untuk sipil meningkat tajam. Lapangan latihan selalu penuh. Dan sebagian perempuan mengaku merasa lebih percaya diri setelah bersenjata. Di media sosial, tidak jarang muncul unggahan warga yang memamerkan senapan mereka bak aksesori sehari-hari. Namun, para pengamat mengingatkan risiko yang datang bersamaan. Semakin banyak senjata di tangan sipil, semakin besar pula potensi penyalahgunaan. Konflik kecil bisa berujung fatal. Dan generasi muda tumbuh dalam lingkungan di mana senjata menjadi hal lumrah. Pertanyaannya, apakah Israel siap dengan konsekuensi sosial jangka panjang dari budaya senjata ini? Disinilah letak dilema besar Israel saat ini, antara kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup, dan risiko terciptanya masyarakat sipil yang semakin akrab dengan militerisasi. Apakah langkah ini akan benar-benar membuat mereka lebih aman? Atau justru membuka pintu pada masalah baru di masa depan?